Baik Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada, salam kenal dengan saya Okta ya. Khususnya Bapak Ibu guru matematika ya, dimanapun Anda bertugas baik di SD, SMP maupun SMA. Salam sukses buat kita semua ya, khususnya Bapak Ibu guru yang akan menghadapi pretest PPG. Mudah-mudahan dengan melihat video ini, dengan belajar bersama dan berdiskusi bersama, bisa lebih memantapkan, menguatkan, menambah pengetahuan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi pretest PPG tahun 2023 ini. Baik, ini adalah part yang kedua dari materi geometri transformasi ya, materi profesional matematika. Oke, soal yang nomor 4. Kemarin 3 nomor di part yang pertama, di part kedua ini kita juga insya Allah akan bahas 3 nomor tentang transformasi geometri. Nah, sama ya seperti sebelum-sebelumnya, kita coba dulu ya, tentukan bayangan titik dari P 4,7 jika dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan negatif X dalam bidang kartesius. Oke, ini saya akan pakai cara gambar menggunakan metode grafik ya, dengan bantuan diagram kartesius, di mana kita buat dulu sumbu cerminnya ya, negatif Y, Y sama dengan negatif X, berarti cerminnya begini. Titik koordinatnya adalah P 4,7. P 4,7 berarti di P 4,7 ini 4, ini 7. Nah, berarti titiknya di sini. Nah, saya tidak pakai rumus ya Bapak Ibu guru, saya pakai kartesius ini aja dengan konsep yang sama seperti sebelumnya, itu jarak dari titik P di sini ya, titik P, maaf bukan titik A. Ini titik P. Titik P itu 4,7. Maka bayangannya nanti P aksen itu memiliki jarak yang sama ya dengan cermin ke bayangan, itu sama dengan jarak cermin ke titik ya. Jadi ini P ke cermin itu ke bawah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, 12 ya, 12 satuan. Kemudian ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kiri 11. Berarti ini akan membentuk sebuah persegi panjang ya Bapak Ibu. Jadi kita tinggal hubungkan aja sih gini. Nah, bayangan tuh ada di sudut satunya. Sumbu cermin itu tadi membentuk diagonal dari persegi panjang ini. Jadi ini P aksennya ya, dengan koordinat negatif 7, berapa ini? 4, negatif 4 ya, negatif 7, negatif 4. Nah, itu cara saya Bapak Ibu. Saya kan kurang hafal rumus gitu, dan saya tidak suka menghafal rumus, jadi saya pakai konsep ini. Memang cenderung lebih lama, tapi ini menurut saya karena saya sering menggunakan ini, dan saya itu memahaminya dengan cara saya sendiri, sehingga ini lebih melekat ke saya. Demikian juga kalau kita mengajarkan ke siswa, bila memang siswa diajarkan menemukan dengan konsepnya sendiri, dengan pemikirannya sendiri, insya Allah akan lebih melekat lama gitu ya Bapak Ibu. Sebenarnya pakai rumus lebih cepat kan ya. Jika ada X, Y, sebuah titik A, X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, maka akan menghasilkan bayangan negatif Y, negatif X. Ya, dengan rumus ini kan cepat. Jadi A nya ini tadi kan 4,7 ya, dicerminkan, maka bayangannya menjadi negatif Y 7, negatif X nya 4. Nah, sama kan, justru ini lebih cepat, nggak ada 1 menit kayaknya ya. Tapi itu tadi ke pembelajaran bermakna bagi siswa ya. Ini bagi saya ini bermakna, jadi saya paling ingat menggunakan kartesius ini daripada rumus gitu. Malah kadang-kadang kalau saya nggak hafal rumus, saya recallnya pakai ini
koordinat kartesius. Ya, itu sharing dari saya. Kita lanjut ke nomor 5 ya Bapak Ibu. Baik, untuk yang nomor 5, tentukan bayangan kurva x kuadrat tambah 2y tambah 4 sama dengan 0 yang dicerminkan terhadap titik asal O. Ini saya akan jelaskan dengan 2 ya, sama seperti sebelum-sebelumnya. Jangan bosan ya Bapak Ibu ya. Saya akan pakai kartesius untuk mendapatkan bentuk generalnya dari bayangan titik melalui titik asal ya. Bayangan titik yang dicerminkan terhadap titik asal untuk general menuju ke bayangan dari garis bila dicerminkan terhadap titik asal. Oke, titik asal itu O 0,0 di pusat ini ya, pusat dari kartesius. Saya ambil sampel satu aja, misalkan saya punya titik P di sini. P di sini itu koordinatnya 4,2 ya. Bila dicerminkan terhadap sumbu X berarti jarak ke sini ya. Saya hitung jaraknya seperti ini, ke bawah 2, ke kiri 4. Nah, di sini juga sama. Berarti ke kiri 4, ke bawah 2. Maka jarak dari bayangan ini P aksen akan sama dengan jarak dari P ke cermin ya. P aksen ke cermin dengan P ke cermin. Sama ya. Koordinatnya adalah P aksen di sini negatif 4, negatif 2. Sekilas sudah ada gambaran ya. Kita coba ambil sampel lain untuk memperkuat pendapat ya. Nah, saya ambil di sini titik Q, nggak kelihatan ya. Saya pakai hijau aja deh. Q di sini. Nah, sini ke kanan 3, ke bawah 6. Gitu ya. Saya lanjutkan berarti ke bawah 6. Lalu ke kanan 3. Nah, ini jaraknya. Berarti di sini adalah Q aksen. Q koordinatnya negatif 3,7. Q aksen koordinatnya 3, negatif. Oh maaf, ini 6 ya. Saya salah lihat. Ini 6. Nah, ini kan 6. Nah, terus bayangannya juga 3, negatif 6. Dari sini dapat kita simpulkan ya, jika ada titik A, X, Y dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap O titik asal 0,0, maka akan menghasilkan bayangan A aksen sama dengan negatif X, negatif Y. Ya. X 4 jadi negatif 4, 2 jadi negatif 2. Nah, ini akan kita gunakan untuk apa namanya menentukan bayangan dari kurva. Oke, dari sini kita peroleh bahwa X aksen itu sama dengan negatif X. Ya kan, bayangannya ini X aksen ya, aksen kan. Nah, terus berarti si Y aksen itu sama dengan negatif Y. Ya. Kita rubah susunannya, berarti di sini X sama dengan negatif X aksen dan Y sama dengan negatif Y aksen. Kita substitusikan ya X dan Y yang kita peroleh ke persamaan kurva. Jadi X aksen kuadrat ditambah, nggak kelihatan ya nanti ini. Sebentar, saya pakai warna hitam aja. Bikin kurvanya X kuadrat, kita ganti jadi X aksen kuadrat. X aksen kuadrat ditambah 2 kali Y nya diganti jadi Y aksen, negatif Y aksen. Ini kemudian ditambah 4 sama dengan 0 ya, maka akan kita peroleh X aksen kuadrat, kita buang aja aksennya langsung ya, jadi X kuadrat dikurangi 2Y. Nah, ini tadi negatif ya Bapak Ibu, ini negatif gitu, terus ini plus
4 sama dengan 0. Jadi bayangannya adalah x kuadrat dikurangi 2y ditambah 4 sama dengan 0. Oke, itu cara saya Bapak Ibu Guru. Jadi secara rumus ini ya. Secara rumus A x, y dicerminkan terhadap M titik asal dengan sumbu cermin titik asal. Maka bayangannya negatif x, negatif y. Maaf saya batuk. Nah, di sini saya mengambil atau menemukan rumusnya tadi menggunakan bantuan Kartesius. Jika Bapak Ibu Guru sudah terbiasa dengan rumus, sudah benar-benar hafal, silahkan gunakan itu langsung, nggak perlu menggunakan Kartesius ya. Apalagi Bapak Ibu yang sudah terbiasa menggunakan matriks transformasi, itu juga jauh lebih cepat karena langsung mengarah ke persamaan bayangan kalau itu. Jadi lebih ringkes. Tapi kelemahannya adalah kita harus menghafal matriks transformasi yang segitu banyaknya. Ya, ada harga yang harus dibayar sih. Mudah tapi hafalannya banyak ya. Kalau ini kan ribet caranya tapi hafalannya sedikit gitu. Itu menurut saya gitu. Ya, kita kembali ke pribadi masing-masing aja. Bapak Ibu Guru lebih nyaman pakai yang mana? Tidak perlu seperti saya atau seperti yang lain. Jadilah yang paling nyaman yang Bapak Ibu Guru gunakan itu yang mana gitu aja deh, biar lebih enak dalam mengajar dan lebih bisa diterima oleh siswa gitu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu Guru ke soal nomor 6. Soal nomor 6 masih tentang pencerminan ya Bapak Ibu. Tentukan persamaan bayangan lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 5 bila dicerminkan terhadap garis x sama dengan 3. Seperti biasa, saya akan gunakan bantuan Kartesius ya. Nah, untuk garis x sama dengan 3 yang menjadi sumbu cerminnya saya gambar dulu ya, x sama dengan 3. Warnanya saya bedakan merah ya. Kita pertebal ya. Segini aja. Nah, sama kita akan pakai sampel. Nah, sampel seperti soal-soal sebelumnya saya pakai sampel. Misal di sini ini adalah titik A, koordinatnya 6,5. Nah, ini jarak ke cermin 3 ya, berarti ini juga ke cermin 3. Maka A aksennya 0,5. Di sini ada yang tetap kan? Yang tetap adalah ordinat. Ya, ordinatnya tetap. Sementara absisnya berubah. Ya. Berarti kita coba ambil satu sampel lagi untuk generalisasi. Misal di sini aja Bapak. Ini 8, ini B aja. 8, negatif 2, jaraknya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ke kiri juga 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti ini B aksennya di negatif 2, negatif 2. Nah, ini yang sama nih, ordinatnya sama tapi absisnya bergerak ya. Jadi kalau misalkan saya punya titik P, X, Y dicerminkan terhadap X sama dengan H, di sini bayangan yang kita peroleh adalah P aksen ya, dengan koordinatnya itu 2H kurangi X, Y ya. Ini tadi kan berarti X aksennya, ini Y aksennya. Jadi kita dapat persamaan bahwa X aksen itu sama dengan 2 kali, hanya di sini 3 ya. 2 kali 3 dikurangi benar 2, hanya 3 dikurangi X. Kita generalkan ya. Terus Y aksennya sama dengan Y. Oke. Nah, jadi dari sini kita peroleh bahwa X-nya sama dengan 6
min X aksen ya. Terus Y nya sama dengan Y aksen. Kita substitusikan ya ke dalam persamaan lingkarannya X sama Y ini. Jadi akan kita peroleh 6 kurangi X ya, langsung aja ya, aksennya saya hilangkan, tapi nilai X nya kita ganti dengan 6 dikurangi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5 ya. Ini akan kita peroleh 6 kali 6 pangkat 2 ya, 36 kurangi 12 X plus X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Maka persamaan bayangan adalah X kuadrat plus Y kuadrat dikurangi 12X ditambah 31 sama dengan 0. Jadi kita boleh pakai bayangan yang bawah ini atau yang atas ini ya. Itu tadi Bapak Ibu guru pembahasan 3 soal pencerminan ya, dari titik sampai ke kurva, bahkan ini lingkaran yang di nomor 6 ini. Oke, sampai ketemu di pembahasan soal berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Kita buka diskusi, bila ada jawaban saya yang keliru atau langkah saya yang keliru ya, silakan komentar di kolom komentar. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe juga channel YouTube Belajar Bareng Okta ya.